Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Clarivia Berinda Safialti Pamuji. Saya adalah mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan review jurnal dari artikel yang berjudul A Balanced Approach Involving Hard and Soft Factors for Internalizing Lean Management and Six Sigma in Hospitals. Yang pertama, kita akan lihat dulu dari profil jurnalnya yang sudah kita sebutkan tadi untuk judulnya, yakni A Balanced Approach Involving Hard and Soft Factors for Internalizing Lean Management and Six Sigma in Hospitals. Dipublikasikan oleh TQM Journal pada tahun 2024. Di sini sudah terindeks di Scopus Q1 dan jumlah citasinya ada 8. Lalu untuk latar belakang dari jurnal itu, penelitian ini berangkat dari fakta bahwa sektor kesehatan di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas layanan, keselamatan pasien, dan efisiensi biaya, terutama setelah pandemi COVID-19. Untuk menjawab tantangan tersebut, banyak rumah sakit mengadopsi pendekatan Lean Management dan Six Sigma, atau yang bisa kita sebut LM dan SS untuk singkatnya, sebagai bagian dari manajemen mutu terpadu atau total quality management. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menekankan sisi teknis atau hard factors, seperti alat perbaikan proses dan pengukuran kinerja. Sementara, aspek manusia dan budaya organisasi atau soft factors kurang diperhatikan. Penulis menyoroti bahwa keberhasilan penerapan Lean Management dan Six Sigma sangat bergantung pada kemampuan organisasi mengintegrasikan kedua sisi tersebut secara seimbang, teknologi dan sistem di satu sisi, serta kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan partisipasi karyawan di sisi lain. Selain itu, mereka menekankan pentingnya peran Human Resource Management sebagai faktor yang memperkuat internalisasi LM dan SS melalui pembentukan iklim organisasi yang mendukung inovasi, kualitas, dan efisiensi yang disebut sebagai Climate for LM and SS. Lalu untuk metode penelitian, di sini penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional survey yang dilakukan di 8 rumah sakit di Belanda, rumah sakit universitas di Belanda, dan data ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh 1.668 karyawan dan 218 supervisor dari 42 unit layanan internal rumah sakit seperti logistik, pemeliharaan, dan kebersihan. Analisis data dilakukan dengan multi-level regression modeling untuk menguji hubungan antar variabel di tingkat individu dan unit organisasi. Lalu dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa Human Resource Management atau HRM memiliki pengaruh paling kuat dalam membentuk iklim organisasi yang mendukung penerapan Lean Management dan Six Sigma. Praktik HRM seperti pelatihan, kerjasama tim, dan komunikasi yang baik berperan penting dalam menumbuhkan budaya perbaikan mutu di rumah sakit. Sebaliknya, pengaruh langsung LM dan SS terhadap kinerja organisasi itu relatif kecil, menunjukkan bahwa penerapan alat dan teknik efisiensi itu belum cukup tanpa dukungan aspek manusia dan budaya kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa iklim Lean Management dan Six Sigma tidak berdampak signifikan pada kinerja, tetapi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan karyawan, terutama pada aspek kebahagiaan dan hubungan yang saling percaya, meskipun ada sedikit pengaruh negatif terhadap kesehatan. Secara keseluruhan, HRM terbukti menjadi faktor kunci dalam menginternalisasi Lean Management dan Six Sigma, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan mutu dan efisiensi di rumah sakit. Lalu, didapatkan kesimpulan bahwa keberhasilan penerapan Lean Management dan Six Sigma di rumah sakit memerlukan keseimbangan antara faktor teknis seperti hard factors dan faktor manusia atau soft factors. Dukungan dari Human Resource Management terbukti menjadi elemen paling penting dalam membangun iklim organisasi yang mendukung budaya perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu, iklim kerja yang positif tidak hanya memperkuat penerapan Lean Management dan Six Sigma, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan karyawan, terutama dalam hal kebahagiaan dan hubungan yang saling percaya. Namun, pengaruhnya terhadap kinerja organisasi masih terbatas sehingga dibutuhkan dukungan kepemimpinan dan budaya organisasi yang kuat untuk memperkuat dampak Lean Management dan Six Sigma terhadap mutu dan efisiensi layanan rumah sakit.
Lalu, untuk kelebihan dari penelitian ini, yakni menggabungkan, yang pertama menggabungkan faktor hard dan soft dalam Lean Six Sigma, sehingga tidak hanya fokus pada alat dan prosedur, tetapi juga memperhatikan aspek manusia dan budaya kerja. Lalu, yang kedua menunjukkan peran penting HRM dalam keberhasilan Lean Six Sigma, terutama melalui pelatihan, teamwork, dan komunikasi. Lalu yang ketiga, menggunakan sampel besar dan beragam dari 8 rumah sakit di universitas sehingga hasil penelitian lebih kuat dan mewakili berbagai konteks. Lalu yang keempat, menerapkan analisis multilevel yang menyesuaikan dengan struktur organisasi rumah sakit sehingga hasilnya lebih akurat. Yang kelima, memperkenalkan konsep baru yakni Climate for LMNSS, yaitu iklim organisasi yang mendukung budaya perbaikan mutu dan efisiensi. Lalu yang keenam, memberikan perhatian pada kesejahteraan karyawan seperti kebahagiaan, kepercayaan, dan kesehatan bukan hanya kinerja dari organisasi. Lalu yang ketujuh, hasil penelitian relevan secara praktis bagi manajemen rumah sakit karena menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi sistem dan perhatian terhadap SDM. Lalu untuk keterbatasan dari penelitian ini, yang pertama menggunakan desain cross-sectional, sehingga ini menggambarkan hubungan antara variabel pada satu waktu dan belum bisa memastikan hubungan sebab akibat. Lalu penelitian ini lokasinya terbatas di Belanda, sehingga hasilnya mungkin berbeda jika diterapkan di negara lain termasuk Indonesia yang memiliki sistem dan budaya kerja yang berbeda. Lalu yang ketiga, kinerja organisasi diukur berdasarkan persepsi responden, bukan dari data objektif. Lalu yang keempat, responden sebagian besar berasal dari unit layanan internal, non-medis, sehingga hasilnya belum tentu sama jika diterapkan pada tenaga medis atau klinis. Lalu yang kelima, efek mediasi iklim Lean Management dan Six Sigma terhadap kinerja dan kesejahteraan karyawan itu masih lemah, menandakan kemungkinan adanya faktor lain seperti gaya kepemimpinan atau budaya organisasi yang belum diteliti. Lalu keenam, penelitian belum membahas secara mendalam mengenai aspek implementasi jangka panjang dari Lean Management dan Six Sigma di rumah sakit. Lalu untuk relevansi hasil penelitian dengan konteks manajemen rumah sakit di Indonesia, yang pertama, keseimbangan antara sistem dan manusia. Banyak rumah sakit di Indonesia, yakni penerapan Lean Hospital atau Continuous Quality Improvement itu masih cenderung fokus pada alat dan prosedur, namun belum sepenuhnya melibatkan aspek komunikasi, motivasi, dan partisipasi staf. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya soft human resource management untuk memperkuat internalisasi budaya mutu. Lalu yang kedua, dukungan pimpinan dan budaya organisasi. Dari penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Lean Management dan Six Sigma itu tergantung pada dukungan manajemen dan komunikasi yang efektif. Hal ini itu sangat relevan dengan konteks rumah sakit di Indonesia yang sering menghadapi kesenjangan antara visi pimpinan dan implementasi di lapangan. Lalu, kesejahteraan karyawan sebagai indikator mutu. Dalam konteks RS di Indonesia, kesejahteraan dan kepuasan staf seringkali diabaikan dalam proses program efisiensi. Studi ini menegaskan bahwa employee well-being berdampak langsung pada komitmen dan kualitas layanan pasien. 4. Kebutuhan adaptasi lokal. Pendekatan yang menekankan pelatihan, teamwork, dan kepercayaan dapat diterapkan untuk memperkuat budaya service excellence di rumah sakit Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan SDM non-medis yang besar. Lalu, refleksi dari jurnal ini, menurut saya keberhasilan pengembangan mutu dan efisiensi layanan rumah sakit tidak hanya bergantung pada penerapan sistem manajemen seperti Lean dan Six Sigma, tetapi juga pada kekuatan faktor manusia di dalam organisasi itu sendiri. Pendekatan yang seimbang antara hard system dan soft system menjadi kunci untuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan. Pelatihan, komunikasi yang terbuka, kerjasama antar tim, serta dukungan kepemimpinan yang empatik terbukti mampu membangun iklim kerja yang positif serta meningkatkan keterlibatan staf. Dengan demikian, kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan menjadi bagian penting dari strategi mutu karena lingkungan kerja yang sehat dan harmonis akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan pasien, serta efisiensi operasional rumah sakit. Demikian refleksi dan review jurnal yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.